Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Mata atlaqo lisanaka bit tolabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Itu dia. Mata atlaqo lisanaka, ketika Allah menggerakkan lidahmu, ketika Allah menggerakkan lidahmu bitolabi, untuk meminta, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yuridu ayyu'tiyaka, bahwasanya Allah sedang ingin memberikan anugerahnya kepadamu. Udah tuh. Ketika Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin memberikan anugerahnya kepadamu. Apa bagaimana? Jelas itu dah. Karena lagi-lagi ya, hakikatnya kita ini namanya manusia, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Semua badan kita ini bukan bergerak karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya memang digerakkan oleh Allah. Jadi hakikatnya ketika lidah kita ngucap, baca doa, ngucap minta permohonan kita kepada Allah, itu hakikatnya Allah lagi gerakin lidah kita buat minta. Hakikatnya begitu. Nah, ketika lidah kita ini dibikin gerak oleh Allah, dibikin mengucapkan satu permintaan, itu tandanya Allah lagi pengen ngasih sesuatu buat kita, atau pengen ngasih apa yang kita minta. Hakikatnya begitu. Ya sebenarnya bukan cuma doa doang, yang lainnya juga. Bang Yani biasanya kagak pernah sila kalau malam. Tahu-tahu itu di hatinya kenceng dorongan buat sila, buat wirid. Pokoknya kalau kagak diturutin gelisah aja rasanya. Nah, kalau ada dorongan seperti itu, muncul keinginan kuat untuk melakukan hal-hal seperti itu, tandanya Allah lagi mau ngasih apa yang kita minta, Allah lagi mau ngasih anugerahnya buat kita. Tandanya begitu. Kayak kita aja sama teman kita, kalau teman kita udah ngomong, emang lu butuhnya berapa gitu. Kalau udah ngomong begitu, tandanya emang udah mau ngasih gitu. Karena kita disuruh ngucap, emang lu butuhnya berapa, udah ngomong aja gitu. Kalau kita udah disuruh begitu, berarti tandanya kita mau dikasih gitu.
Kecuali Bang Emak udah nanya doang dia mah, emang lu butuhnya berapa? Sekian. Sama gue butuh gitu. Tandanya begitu. Kalau lidah kita dibikin mengucapkan kalimat doa, dibikin berzikir, itu tandanya Allah lagi mau ngasih anugerahnya buat kita. Makanya kadang-kadang tadi tuh kayak aneh. Biasanya mah boro-boro sampai kepikiran sholat sunnah. Ini tiba-tiba jam 2 malam kaci idep, bangun, kamar mandi, wudu, sholat hajat 2 rakaat khusyuk begitu. Itu tandanya Allah lagi mau ngasih anugerah. Apa sih? Biasanya mah kagak pernah boro-boro. Malam-malam kepikiran baca Quran Biasanya mah kagak pernah, jangankan sampai malam, siang biasanya mah kagak pernah. Nah kalau lagi begitu tandanya Allah lagi mau ngasih anugerahnya buat kita gitu. Makanya dulu guru kita bilang tuh, Buya bilang, ketika ada dorongan untuk berbuat baik, buru-buru diikutin, buru-buru dikerjain, karena dorongan itu nggak bakal datang 2 kali. Ketika kita hati ini terdorong buat zikir, untuk berdoa, udah kerjain buru-buru. Jangan sampai ntar dorongannya hilang lagi. Jangan sampai tadinya Allah mau ngasih karena kita kagak kerjain ya. Kemarin gue suruh gue tanya kagak mau ngomong. Jangan sampai begitu. Mata atlaqo lisanaka bitolabi, ketika Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin memberikan anugerahnya kepadamu. Pokoknya sama dah, kayak kita sama bini kita sama anak kita gitu. Kalau udah ngucap sama bini, emang Neng maunya beli apa Neng gitu. Itu tandanya udah mau ngasih itu gitu. Boro-boro nanjain gitu. Udah. Itlaqul lisani bitolabi huwa ayyahulla anhu uqdatas somti alladhi, kita baca uqdata ya, jadi maf'ul dari yahulla. Uqdatas somti alladhi aujabahul istighna'u bil awiyari wa adamu ru'yatil faqati wal iftiqori. Itlaqul lisani bitolabi, tergeraknya lidah untuk meminta, huwa ayyahulla anhu uqdatas somti, yaitu ketika terlepas darinya ikatan-ikatan diam. Karena selama ini rasa-rasanya anugerah Allah dia terima udah melimpah, agak pernah kaci minta zikir. Ini mau orang lagi terdesak banget, butuh banget, darurat gitu. Ke kanan kiri udah kagak bisa nolongin, tetangga saudara udah nggak bisa bantuin, ujung-ujungnya sila dah ngadep kiblat, doa dah, ya Allah gini-gini amat. Itu namanya terlepasnya ikatan-ikatan diam. Tadinya kagak pernah minta,
ini pakai dikasih dorongan buat minta, dan waktunya kagak yang umum lagi, kagak siang, kagak pagi, kagak. Dorongannya munculnya pas malam, yang biasanya kagak pernah kaci inget buat ibadah di malam hari. Ketika terlepasnya darinya ikatan-ikatan diam, alladzi aujabahul istighna'u bil awyari, yang itu membuat seseorang merasa cukup dari makhluk selain Allah. Udah tuh. Saat itu dia merasa bahwa yang bisa nolongin dia, yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa bantuin dia cuma Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa nolongin dia. Dilepaskannya ikatan-ikatan diam yang itu memunculkan rasa tidak butuh, rasa cukup dari makhluk selain Allah. Wa adamu ru'yatil faqati wal iftiqari, dan tidak ada pandangan kebutuhan dan kefakirannya kepada makhluk selain Allah. Sudah tuh, jelas. Fa'idha halla anhu hadhil uqdatu atau hadhil uqdata bisyuhudi faqrihi wa faqatihi wa atlaqa lisanahu bittolabi kana idzaka da'iyan bilisanil idtirari. Ustaz udah jelas itu, Ustaz? Hah? Apa? Lu ngapa nangis? Hah? Wah, jadi udah paham gitu? Gimana, Ustaz? Kau ngaji, Nabi kau ngaji? Hah? Belum? Pak Guru, Pak Guru? Lah, pada ngapa ini? Fa'idha halla anhu hadhil uqdata, maka apabila terlepas darinya ikatan-ikatan ini, bisyuhudi faqrihi wa faqatihi, dengan munculnya rasa fakirnya dan rasa butuhnya kepada Allah, wa atlaqa lisanahu bittolabi, dan Allah menggerakkan lidahnya untuk meminta, kana idzaka da'iyan bilisanil ittirari, maka pada saat itu dia meminta dengan lidah yang dikabulkan.
bilisanil ittirari, dengan lidah yang sangat membutuhkan. Gitu. Ketika terlepas darinya ikatan-ikatan dia, dengan dia menyaksikan bahwa dia sangat butuh dan sangat fakir kepada Allah, lalu Allah gerakkan lidahnya untuk meminta, maka pada saat itu dia meminta dengan lidah-lidah yang sangat membutuhkan. Lisanil ittiror itu lidah-lidah yang sangat membutuhkan, yang sangat terdesak. Wa kana mujabud da'wati lisidqil wa'di bi ijabati da'watil muttarri. Dan pada saat itu dia akan diijabah doanya karena sangat benar janji Allah tentang mengijabah doa orang-orang yang sangat membutuhkan, doa orang-orang yang terdesak. Ketika kita sudah berdoa dengan lidah-lidah yang sangat membutuhkan, yang sangat terdesak, maka doa itu akan diijabah oleh Allah. Karena memang janjinya Allah begitu. Janjinya. Apa Ustaz ayatnya? Ammay yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa yang mengijabah doa orang-orang yang terdesak ketika dia meminta? Itu janjinya Allah. Janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang terdesak, doa orang-orang yang sangat membutuhkan. Udah. Dengan catatan kalau kita ini memang merasa butuh dan merasa fakir kepada Allah. Dan lagi memang biasanya kita zikir, kita doa, kita minta sampai nangis-nangis. Karena tadi tuh ngerasanya udah nggak ada lagi orang yang bisa nolongin. Kita ngerasanya bahwa yang bisa nolongin kita hanya Allah. Kalau masih ngerasa ada yang bisa nolongin mah, apalagi duit masih banyak mah, duit masih banyak, kerjaan masih lancar, gitu. Simpanan masih ada, tabungan masih banyak, gitu. Itu mah jarang dah buat doa, buat zikir apa nangis-nangis jarang dah itu. Ntar begitu udah duit kagak, kerjaan lagi macet, simpanan kagak, tabungan udah habis, baru udah ini kok udah puyeng. Mana bini berisik banget kan, baru udah ngantuk-ngantuk, dibela-belain buat sila. Biar biasanya zikir 100 kagak kuat, ini karena lagi butuh 1000 dilakonin. Gitu tuh. Tapi pada saat itu karena dia betul-betul merasa butuh kepada pertolongan Allah, maka lidahnya jadi lidah yang sangat membutuhkan, lisanul ittirar. Kalau kita berdoa dengan lidah ittirar, maka pasti doa kita diijabah oleh Allah. Gitu. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa ansyadu law lam turid naila ma arjuhu min talabin min faidi judika ma alhamtanit talaba. Law lam turid naila ma arjuhu min talabin. Seandainya engkau tidak ingin
memberikan apa yang aku harapkan dari berbagai permintaan. Ma'alhamtanit tolaba, tentunya engkau tidak akan mengilhamkan kepadaku kekuatan untuk meminta. Min faidi judika, dari limpahan kemurahanmu. Udah tuh. Ya kalau dibalik, Allah membuat lidah kita tergerak untuk meminta itu karena Allah pengen memberikan anugerahnya kepada kita. Allah ingin memberikan, mengabulkan permintaan yang kita utarakan kepada Allah. Gitu. Makanya dulu waktu Buya mesen sama saya begitu. Kalau ada orang datang minta air doa, ya udah. Jangan pakai disuruh pulang lagi, jangan pakai ditolak. Allah yang ngirim dia ke sini, pasti nanti Allah yang memberikan apa yang dia inginkan. Allah yang ngirim, ntar Allah yang ngasih, begitu bahasa Buya. Udah tuh, lidah kita digerakin sama Allah buat minta, ya emang tandanya Allah mau mengijabah doa kita. Apa Ustaz? Yang kudu curiga kan kalau kita kagak digerakin Ustaz. Digerakin zikir kagak romana, digerakin doa kagak gitu. Hah? Dianggap kaya. Ya berarti Allah belum pengen ngasih apa yang kita minta gitu. Digerakin zikir kagak, digerakin doa kagak. Karena kalau Allah pengen ngasih apa yang kita minta, pasti digerakkan lidah kita buat minta. Gitu. Pasti itu. Tadi wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan ingkar janji. Cuma kadang-kadang kitanya kurang yakin sih emang kitanya. Ya sama Bang Budin. Karena ada beberapa doa yang mustajab. Salah satunya doa orang yang terzolimi. Nah ini juga termasuk yang mustajab. Doa orang yang sangat membutuhkan. Gitu. Tadi tuh da'iyan bilisanil ittiror. Makanya beda kan ketika kita merasa sangat butuh sama kurang tapi butuh. Itu beda doanya. Bang Yani duit lagi banyak, mobil lagi ngantri di bengkel, doanya kagak bakal serius kagak. Tangan gua ngampleh doanya. Tapi coba kalau lagi butuh banget. Baca doanya sambil pakai nada lirih, air mata udah ngalir aja, tangan rumah ngangkat tinggi, kagak turun-turun. Lagi butuh. Ya saya rasa semua udah pernah ngalamin deh yang kayak begitu, doa lagi pas merasa butuh. Bahkan bisa jadi hampir tiap hari begitu.
Gitu. Begitu Om Budin. Memang salah satunya termasuk doa yang terzolimi, itu juga doa yang mustajab. Yang ada lagi doa dengan lidah yang sangat membutuhkan, itu termasuk doa yang mustajab. Wa fil hadithi an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man udhina lahu fid du'a'i minkum futihat lahu abwabur rahmati wa ma yus'alullahu syai'an qad ahabbu ilaihi min an yus'alal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati. Di dalam hadis keterangan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man udhina lahu fid du'a'i minkum, orang yang diizinkan untuknya dalam berdoa di antara kalian, atau kalau bahasa kitanya, jika ada di antara kalian yang diizinkan untuk berdoa, futihat lahu abwabur rahmati, akan dibukakan untuknya pintu-pintu kasih sayangnya Allah. Ketika lidah kita digerakkan untuk berdoa, itu memang dibukakan tuh pintu rahmatnya. Cuman memang lagi-lagi ya, kadang-kadang pencairannya terserah Allah gitu. Kalau masalah diijabah, pasti diijabah. Setiap kita ini doa dan saat itu sedang membutuhkan, pasti doa kita diijabah. Cuma pencairannya lagi-lagi terserah Allah. Bisa jadi emang apa yang kita minta diberikan, bisa jadi kita dikasih hal yang lain, bisa jadi dari doa itu kita dibikinin tabungan di akhirat kita, bisa jadi dari doa itu dosa-dosa kita yang diampunin gitu. Tapi pasti diijabah. Cuma lagi-lagi pencairannya terserah Allah. Wa ma yus'alullahu syai'an qad, dan Allah tidak diminta dengan sesuatu apapun, ahabbu ilaihi, yang lebih dia cintai, min an yus'alal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini kalau enaknya kita artiin, permintaan yang paling disukai oleh Allah adalah permintaan maaf dan afiat di dunia dan di akhirat. Allah paling seneng kalau kita minta dimaafkan dan minta afiat di dunia dan di akhirat. Itu paling seneng. Makanya Ustaz Satiri doanya begitu, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukru alal afiyah. Terus apa lagi Ustaz? Wal ghina 'anil nas gitu. Itu doa yang paling Allah seneng tuh. Allah paling seneng kalau diminta permohonan maaf dan afiat. Apa? Habis tarawih. Iya, itu bukan doa witir, itu doa witir. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabatu. Orang yang diberikan kekuatan untuk berdoa,
Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, orang yang diberikan kemampuan untuk berdoa tidak akan dijauhkan dari ijabah, tidak akan diharamkan dari ijabah. Ya artinya kalau kita dikasih kemampuan berdoa, pasti doa kita diijabah oleh Allah. Pasti itu. Nah, termasuk itu yang dikasih waktunya tuh di sepertiga malam akhir ketika Allah tajalli ke langit dunia. Allah bilang, siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampuni, siapa yang berdoa pasti akan aku ijabah, siapa yang meminta pasti akan aku berikan. Di sepertiga malam akhir ketika sudah diizinkan berdoa, pada saat itu pasti yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Makanya banyakin doa di waktu-waktu itu. Boro-boro Bang Ibul ya, kon pules. Hah? Iya lagi pules-pulesnya jam segitu. Qala Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf radhiyallahu ta'ala anhu, wa kaifa la yujibuhu wa huwa yuhibbu sautahu walau la dzalika ma fataha lahu babad du'ai. Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf berkata radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bagaimana tidak diijabah sedangkan Allah senang dengar suara orang itu. Walau la dzalika, kalau bukan karena Allah senang dengan suara orang itu, ma fatahalahu babad du'ai, tidak akan Allah bukakan untuknya pintu doa. Karena Allah senang dengar suaranya, makanya digerakkan lagi buat doa, digerakkan lagi buat zikir. Karena Allah senang dengar suaranya. Kalau Allah kagak senang dengar suaranya, jangankan sampai lagi di rumah, sampai lagi di majlis yang lain zikir, Allah agak senang dibikin pules. Apa guru? Ini jangan sampai soalnya kedengeran gitu. Kenapa Allah mengijabah doa orang itu? Karena Allah senang suaranya. Kalau seandainya Allah tidak senang dengan suara orang itu, nggak akan dibukakan pintu doa untuknya. Kagak bakal dikasih doa. Yang lain yang ada orang-orang yang lain lagi pada amin, dia malah lagi pules gitu. Yang lain lagi pada zikir, lagi pada maulid, dia pules. Karena Allah nggak senang dengar suaranya. Ya periksa masing-masing aja dah. Jangan pakai tanjak tunjuk, jangan. Ya kan nggak jauh kayak rezeki aja. Kadang ada yang dari awal nungguin, dari mulai nyanginnya, dari mulai masaknya, pas lempengan makan nggak kebagian, kehabisan. Ada yang dari mulai nyangin kagak ada, masak kagak ada, ngidang kagak ada, pas mau makan kaci dateng ucuk-ucuk, kebagian makan. Hah? Rezeki nomplok.
Bahasa kita lempeng amat lehernya. Ya ada orang-orang yang saking Allah seneng dengar suaranya, sampai pas lempengan zikir, lempengan doa, tadinya lagi pules, dibikin bangun oleh Allah, suruh berangkat gitu. Karena Allah seneng dengar suaranya. Ada yang Allah kagak seneng dengar suaranya, datang dari awal, sebelum zikir mas seger, pas begitu zikir aja pules begitu. Lah tadi masa sebelum zikir seger banget. Ya tadi itu penyebabnya, karena Allah kagak seneng dengar suaranya. Udah tuh. Ya penyebabnya mungkin karena dia sering ngelawan sama Allah, perintah Allah kurang rapih ngerjainnya, atau malah sering ditinggal perintahnya gitu. Ya bisa jadi, sehingga Allah nggak seneng dengar suaranya. Kalau kita diizinkan untuk berdoa, tandanya Allah seneng dengar suara kita. Dan kalau Allah seneng dengar suara kita, pasti doa kita akan dijawab. Makanya bersyukur kalau kita dibikin seneng zikir. Kalau buat zikir semangat, itu tandanya Allah seneng dengan suara kita. Gitu. Pak Juju, lihat Pak Juju udah matang belum? Lihat lagi sini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan sabba 'alaihil bala'a sabban wa sahhahu 'alaihi sahhan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan menimpakan kepadanya bala. Sobba alaihil bala asobban, pasti Allah akan menimpakan bala kepadanya secara terus menerus. Wasahahu alaihi sahan, dan pasti akan memberikan cobaan kepadanya terus menerus. Fa'idha da'a qolatil malaikatu sautun ma'rufun, ketika dia berdoa, qolatil malaikatu, malaikat berkata, sautun ma'rufun, dia lagi ini suaranya, ini suara kayak kenal ini suara, sautun ma'rufun, ini suara dia lagi nih, kata kita begitu bahasanya, kagak lain dia nih orangnya, dia lagi nih. Emang sengaja Allah timpakan bala, Allah timpakan cobaan agar dia terus merasa butuh pada Allah, sehingga dia berdoa tiap hari. Allah senang dengan suaranya. Nah, saya senang kalau Bang Yani bengkelnya lagi sepi, seneng saya. Jadi rajin ngaji soalnya. Kalau lagi rame sibuk. Sengaja tuh Allah timpakan bala dan cobaan bertubi-tubi supaya tiap hari dia doa sama Allah. Sampai nangis-nangis.
Tadi kok ngaji kalau lagi kagak kena cobaan zikir jangan karena ber1000 100 kagak kuat. Coba lagi kasih cobaan lagi banyak kebutuhan 1000 10.000 dipaksain udah dikerjain juga gitu. Sampai malaikat hafal suaranya, sautul ma'ruf pun gua hafal nih suara gitu. Dia lagi nih orangnya pasti gitu. Wa qala Jibrilu, malaikat Jibril berkata, ya Rabbi abduka fulan ikdi hajatahu. Ya Allah, hamba-Mu si fulan minta biar hajatnya diluluskan. Fayaqulullahu da'u abdi, maka Allah berfirman, udah antepin aja hambaku itu mah, dibiarin. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, aku ini seneng dengar suaranya gitu. Jangan buru-buru dikasih, jangan, udah biar dia doa terus. Aku seneng dengar suaranya. Dieleng. Soalnya kayak Bang Tony Ustaz, kalau sekali baca langsung manjur, dagangan laris, kagak baca-baca lagi besok. Ya kita mau sadar diri aja dah gitu. Kan duluan bahasanya begitu di Patorobani. Agak ada, kita bukannya lagi naik kelas, bukan kita mah. Biarin hambaku itu, aku seneng dengar suaranya. Fa idza qala, maka apabila orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qala Allah Ta'ala labbaika abdi wa sa'daika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menjawab panggilanmu wahai hambaku dan kebahagiaan untukmu. La tad'uni bi syai'in illa istajabtu laka. Setiap kali kamu minta aku dengan sesuatu, pasti aku ijabah doamu itu. Wala tas'alni syai'an illa a'taituka. Setiap kali kamu meminta sesuatu kepadaku, pasti aku berikan permintaanmu itu. Imma an u'ajjila laka ma sa'alta. Ada ini gini kan. Bisa jadi aku segerakan untukmu apa yang kamu minta. Bentuk pencairannya ya, bisa jadi memang betul-betul Allah berikan apa yang kita minta, bisa jadi. Wa imma an ad-dakhiru laka indi afdola minhu. Bisa jadi aku simpen untukmu di sisiku dengan yang lebih baik, dengan yang lebih istimewa darinya. Bisa jadi apa yang kita minta betul-betul diberikan oleh Allah di alam dunia, atau bisa jadi disimpan oleh Allah supaya nanti dikasihnya pas di akhirat gitu. Wa imma an ad-dakhira laka indi afdhala minhu wa imma an adfa'a anka bihi minal bala'i ma huwa a'zamu min dalika. Bisa jadi aku hindarkan darimu dengan doa itu dari bala ma huwa a'zamu min dalika, apa yang itu lebih besar darinya. Jadi 3 tuh. Bisa jadi apa yang kita minta betul-betul diberikan oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi apa yang kita minta itu disimpan, dijadikan pahala buat kita nanti di akhirat. Bisa jadi pencairannya dalam bentuk Allah hindarkan kita dari bala yang lebih besar dari itu. Memang kadang-kadang apa yang kita minta belum tentu itu yang dicairkan. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita.
Tapi minimal kalau kita sudah digerakkan untuk berdoa, pasti doa kita dijabah oleh Allah. Gitu. Pasti itu. Udah tuh jelas ya? Gimana Pak Juju? Udah? Beruntung. Besok-besok kalau lagi dikasih izin buat berdoa, lidah kita lagi digerakkan untuk berdoa, banyakin doanya. Yakin bahwa doa kita pasti diijabah. Cuma tadi lagi-lagi pencairannya terserah Allah. Setiap yang kita minta pasti diberikan oleh Allah, meskipun pencairannya terserah Allah. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.